Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Apa kabar kalian semuanya, teman-teman, saudara-saudari, Bapak Ibu pemirsa YouTube saya sekalian? Semoga hari Anda menyenangkan, Anda dalam keadaan sehat selalu, dan semua urusan Anda dimudahkan, serta Anda selalu dalam keadaan berbahagia bersama keluarga tercinta dimanapun Anda berada. Baik, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang cara bagaimana pinjol ilegal mendapatkan data diri calon korbannya. Tentu Anda sudah pernah mendapatkan tawaran seperti tawaran pinjaman dana pinjol di handphone Anda melalui SMS atau WA. Nah, tentu saja hal ini menjadi sesuatu hal yang mengganggu bagi Anda yang tidak membutuhkan. Tetapi bagi mereka yang membutuhkan, mungkin ini adalah satu angin segar. Tetapi yang perlu kita pahami semua adalah bahwa yang namanya pinjol baik ilegal maupun legal semuanya sangat berbahaya. Karena sudah terbukti pinjol-pinjol ini telah banyak menyengsarakan atau menyusahkan orang banyak di masyarakat, terutama masyarakat Indonesia pada saat ini. Mereka kadang-kadang menawarkan dana mereka melalui SMS, telepon, dan WhatsApp. Semakin marak hal ini terjadi belakangan ini. Dan tentu saja hal ini sangat mengganggu. Kenapa sangat mengganggu? Karena begitu mereka mengirimkan sesuatu, otomatis itu akan menyita perhatian kita. Terlebih lagi ketika kita sedang menunggu telepon atau SMS dari seorang teman, kerabat, ataupun saudara kita. Dan itu adalah telepon penting, atau WA penting, atau SMS penting. Tapi ketika handphone kita berbunyi dan berdering, lalu kita lihat yang ada adalah penawaran pinjol, tentu hal ini akan membuat kita kesal. Bahkan kalau bisa, kita ingin rasanya memaki-maki mereka yang menawarkan atau yang mengirimkan WA atau SMS tersebut, atau bahkan yang menelepon ke kita. Sebenarnya dari pihak otoritas jasa keuangannya dan AFVI-nya juga sudah memastikan bahwa yang menawarkan pinjaman melalui media-media tersebut sudah pasti pinjol ilegal. Kenapa itu sudah dipastikan pinjol ilegal? Karena ada aturan dan peraturan yang mengikat kepada pinjol legal, yaitu salah satunya adalah aturan dan peraturan mengenai cara mempromosikan produk. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas. Tetapi yang menjadi pertanyaannya pada saat ini adalah dari mana mereka mendapatkan data Anda dan juga data saya atau data calon korban mereka. Sebagian besar masyarakat kita sudah dari dulu mengeluhkan bahwa hampir setiap hari mereka menerima pesan singkat, yaitu penawaran pinjaman, dan mereka merasa tidak pernah mengunduh aplikasi pinjol apapun. Tetapi data mereka kok bisa ada, ya kan? Kok bisa didapat oleh para marketing pinjol ilegal tersebut. Sementara mereka merasa mereka tidak pernah memberikan data mereka kepada siapapun, baik kepada pihak perbankan, kepada pihak leasing, atau kepada pihak jasa keuangan lainnya. Tetapi bisa tiba-tiba data mereka ada di salah seorang marketing dari pinjaman online. Bahkan ada juga pinjol ilegal yang menelepon hingga malam hari. Nah, ini yang membuat kita sangat jengkel ya kawan-kawan. Ketika kita sedang santai bersama keluarga, atau ketika kita sedang fokus untuk istirahat, tiba-tiba saja kita terganggu oleh teleponan dari seseorang yang tidak kita kenal, dan orang tersebut menawarkan yang namanya pinjaman online, ya. Dan ini tentu sangat kesal sekali teman-teman ya. Saya pernah merasakan hal tersebut dan saya pernah merasa jengkel oleh karena teleponan dari salah seorang yang menawarkan pinjaman-pinjaman online seperti yang saya sebutkan tadi. Pinjol ilegal ini memang melakukan segala cara untuk bisa menawarkan layanan mereka dan menjerat korban lebih banyak lagi. Ada alasan mengapa pinjol ilegal ini melakukan penawaran dengan cara konvensional, karena mereka mengincar masyarakat yang kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang cepat. Ini terjadi ketika seseorang berada di posisi terdesak dan butuh uang, ya, dan butuh uang cair cepat.
maka otomatis orang tersebut tidak akan berpikir panjang dan orang tersebut akan merasa tertolong pada saat itu. Sementara orang tersebut tidak menyadari bahwa ada beberapa risiko yang sudah menanti dia atau yang sudah menjerat dia ketika dia nanti gagal bayar atau tidak mampu untuk membayar. Sementara ketika dia sudah mulai masuk untuk meminjam ke pinjol, nanti dia akan jadi ketagihan dan ketika dia tidak mampu membayar, maka pinjol yang satu ini akan menawarkan lagi ke pinjol lain supaya angsurannya ini tertutup. Begitu juga dengan pinjol kedua. Ketika pinjol kedua gagal atau tidak terbayarkan, maka pinjol kedua juga debt kolektornya akan menawarkan untuk melakukan peminjaman lagi kepada pinjol ketiga. Dan begitulah seterusnya. Nah, inilah yang bahaya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ketika Anda gagal bayar, Anda akan diteror oleh para debt kolektor. Anda akan ditawarkan untuk meminjam lagi sehingga Anda semakin terjebak lagi ke dalam lubang yang semakin dalam. Dan ini akan terjadi terus-menerus sampai Anda tidak mampu lagi untuk mengendalikan hidup Anda karena semakin banyak beban yang Anda rasakan. Seperti itu teman-teman Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka tidak akan memikir panjang. Para calon korban ini tidak akan memikir panjang ketika mereka memang sedang membutuhkan, ya, dan ketepatan ada penawaran seperti ini. Ini faktor psikologis yang dimainkan oleh para pihak pinjol ilegal ini. Inilah psikologis yang mereka mainkan. Inilah tujuan mereka dan sasaran mereka. Sekali terjerat, ya, sekali Anda mau menggunakan jasa mereka, sekali Anda mau melakukan peminjaman kepada mereka, maka dengan cara itu mereka akan sangat mudah sekali untuk mengakses seluruh kontak yang ada di handphone Anda. Dan Anda bisa bayangkan berapa banyak kontak yang akan mereka bisa akses dari peminjam tersebut atau dari Anda. Sedangkan untuk fintech pendanaan yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, mereka dilarang keras untuk menawarkan produk ataupun melakukan promosi melalui pesan singkat atau WhatsApp. Ini tertuang di dalam peraturan OJK nomor 07/2013 yaitu tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Agar lebih jelas lagi, kita akan melihat penekanannya di pasal 19 dalam peraturan tersebut yang berbunyi kira-kira begini. Pelaku usaha jasa keuangan dilarang keras untuk melakukan penawaran produk ataupun layanan ke konsumen atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi yang bersifat personal seperti SMS, email, voicemail, telepon langsung, komenan di kolom komentar suatu video atau suatu aplikasi. Dan itu tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan konsumennya. Lalu pertanyaannya, bagaimana pinjol ilegal ini mendapatkan data calon korbannya? Cara pinjol ilegal ini mendapatkan data dari calon korbannya adalah, yang pertama mereka lakukan adalah phishing. Phishing ini merupakan salah satu tindak kejahatan cyber yang terkenal, dan phishing ini sering dilakukan oleh hacker. Tindak kejahatan ini terbukti masih efektif dalam hal pencurian identitas. Jadi phishing di sini adalah bisa saja mereka membuat suatu aplikasi yang seolah-olah aplikasi tersebut Anda butuhkan, lalu kemudian Anda mengisi identitas Anda di sana. Atau katakanlah mereka melakukan suatu pengundian, ya, mungkin Anda sering menerima di handphone Anda atau di internet ada penawaran-penawaran bahwa Anda selamat, Anda memenangkan sekian. Atau Anda mendapatkan hadiah yang sangat besar, silakan nikmati hadiah Anda, buka link tersebut. Itu adalah salah satu bentuk phishing yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, teman-teman. Itu adalah salah satu cara mereka untuk mendapatkan data diri Anda. Nantikan setelah Anda membuka link tersebut, otomatis di link tersebut Anda akan diminta untuk mengisi data diri Anda. Dan Anda akan mengisi data diri Anda di sana karena Anda sudah tertarik dengan atau tergiur dengan hadiah yang mereka tawarkan, sehingga Anda akan langsung mengisi data tersebut. Nah, data apa saja yang menjadi tujuan kejahatan phishing ini? Semua data pribadi, nama, nomor HP, alamat, dan juga data keuangan, yaitu nomor kartu kredit, password, dan juga akun password Anda, sekaligus username Anda. Nah, salah satu cara hacker ini melakukan phishing ini adalah dengan cara menyamar menjadi pihak yang berwenang, sehingga Anda tidak akan curiga kepada mereka, atau membuat hadiah-hadiah atau penawaran seperti yang saya katakan tadi melalui iklan di internet.
Mungkin Anda pernah juga muncul, selamat Anda mendapatkan 600.000 dari ini. Atau mereka menyamar, belakangan ini yang sering terjadi adalah mereka menyamar sebagai penyedia jasa bansos, ya, bantuan sosial dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, cara mereka untuk mendapatkan data diri Anda adalah, atau data calon korbannya adalah dengan membeli data. Jual beli data konsumen ini sebenarnya sudah terjadi sejak bertahun-tahun silam. Dan ini pertama kali, praktik seperti ini pertama kali dilakukan oleh pihak kartu kredit, di mana mereka membeli data nasabah dari mafia data untuk menawarkan produk kartu kredit mereka. Dan ternyata praktik jual beli ini masih terus berlangsung, memperjualbelikan data dengan berbagai variasi harga. Mulai dari harga 300 perak per satu data sampai 50.000 per satu data. Tingkat harga dari suatu data ditentukan oleh informasi yang ada di data tersebut. Semakin lengkap data tersebut, maka akan semakin mahal harga data tersebut. Apalagi data tersebut berisikan data orang penting atau orang kaya atau seorang pengusaha. Nah, itu biasanya akan lebih mahal harganya. Apabila data memuat informasi seperti nama, nomor telepon, alamat, hingga nama orang tua, dan tanpa dilengkapi kemampuan keuangan, maka data tersebut biasanya hanya dijual di kisaran antara 300 perak per satu datanya. Nah, untuk data yang dilengkapi dengan kemampuan finansial, maka harganya bisa sampai 20.000 bahkan hingga 50.000 per satu datanya. Dari sebuah investigasi yang dilakukan oleh salah satu media massa nasional, seorang mafia data penjual sekitar 1.000 data nasabah dengan total harga 350.000 ke pihak investigasi. Jadi untuk per datanya kita kira-kira atau kita hitungkan ada sekitar 318 rupiah per datanya. Ya, kira-kira segitulah harganya untuk satu data. Dan inilah cara yang paling sering dilakukan oleh pinjol ilegal dalam mendapatkan data calon korban mereka. Karena mereka bisa membeli dengan mudah, dengan harga yang murah. Dan aksesnya atau datanya bisa ribuan bahkan jutaan data nasabah dalam satu pembelian. Sampai sekarang ini, praktik-praktik jual beli data enggak hanya terbatas atas pribadi, tapi juga sudah merambah ke KTP. Memang mengerikan ya Bapak Ibu. Tapi inilah fakta yang sedang terjadi di lapangan. Akses kontak dari peminjam pinjol ilegal, hal itu sudah jadi rahasia umum. Bahwa pinjol ilegal bisa mengakses seluruh kontak dari peminjamnya. Ini mereka lakukan sebagai database untuk menawarkan kembali pinjaman ke calon korban lainnya yang mereka dapat dari daftar kontak yang ada di handphone Anda. Sekaligus, cara inilah yang mereka lakukan untuk meneror agar si peminjam mau melunasi utang. Coba bayangkan, jika setiap peminjam diakses kontak teleponnya, ada ribuan hingga jutaan nomor telepon yang bisa mereka peroleh dari kontak si peminjam. Info di media sosial, di tiap platform media sosial ada kolom bio yang sering digunakan untuk mengisi tentang deskripsi pengguna. Sayangnya, masih banyak yang mengisi kolom ini dengan nomor telepon. Inilah yang menjadi celah bagi pinjol ilegal untuk mendapatkan nomor telepon dari calon korbannya. Bahkan tidak sedikit juga netizen yang suka share data pribadi seperti tangkapan layar dengan nomor telepon, info pendaftaran, info penawaran usaha, nomor telepon di flyer, dan lain sebagainya. Memang sih, mencantumkan nomor telepon ini untuk keperluan usaha atau kepentingan pekerjaan. Sayangnya, sering sekali hal-hal seperti ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam mengumpulkan data, lalu mereka menjualnya. Berbagi data seperti nomor telepon di dunia digital penting ya, memang penting ya teman-teman. Memang tidak bisa kita hindari. Begitu juga dengan poin 3, di mana kita sebagai teman dan peminjam. Namun kita bisa menghindari pinjol ilegal ini dengan cara memblokir nomornya, juga dengan mengabaikan segala bentuk penawarannya. Intinya teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian pemirsa YouTube saya ini, jangan pernah lelah untuk mengedukasi diri sendiri dan juga lingkungan tentang bahayanya pinjol ilegal maupun legal. Pokoknya semua pinjol itu adalah sangat bahaya karena sudah terbukti bahwa pinjol-pinjol ini
telah menyengsarakan hidup banyak orang. Semoga kita semua bisa terhindar dari jeratan pinjol ilegal maupun yang legal yang sangat merugikan. Semoga informasi ini bermanfaat buat Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.